Kalau kamu jalan-jalan ke Yogyakarta, hati-hati memilih warung bakso. Karena di antara aroma lezat yang menggoda itu, ada kuah yang diramu bukan dengan bumbu biasa, melainkan dengan iler pocong dan celana dalam pesugihan. Selamat datang di Hodam Ceria, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari kami ungkap untuk kalian semua. Malam ini, kita akan membahas kisah mencekam tentang sebuah warung bakso di Yogyakarta yang menjalankan pesugihan mengerikan. Jangan makan bakso sendirian setelah mendengar kisah ini. Mang Kumis dulunya hanyalah penjual bakso keliling di pinggiran Kulon Progo, Yogyakarta. Gerobaknya tua, rodanya berderit, dan dagangannya tak pernah laku lebih dari 5 porsi per hari. Tapi semua berubah saat ia membuka warung kecil di dekat kampus ternama. Entah kenapa, semenjak hari pertama buka, warung itu langsung dipenuhi pelanggan. Antrian mengular hingga keluar gang, dan semua orang bicara tentang rasa kuahnya yang bikin nagih. Awalnya orang-orang mengira ini karena bumbu rahasia atau cara masak tradisional. Tapi seorang mahasiswa yang langganan makan di sana mulai curiga. Ia selalu merasa gelisah setelah makan. Mimpi buruk, perut mual tapi tetap ingin makan lagi. Bahkan pernah ia melihat sesuatu mengambang di dasar kuahnya, seperti kain kecil lusuh berwarna coklat yang tak seharusnya ada di sana. Desas-desus pun menyebar. Katanya, Mang Kumis pakai penglaris. Tapi bukan penglaris biasa. Katanya, kuah baksonya diramu dengan iler pocong dan celana dalam bekas dari ritual. Orang-orang menganggap itu hoax, sampai akhirnya ada kejadian yang membuat semua orang terdiam. Seorang pelanggan ditemukan meninggal di kosnya dengan wajah pucat, mata melotot, dan kuah bakso masih tercecer di lantai. Tapi warung Mang Kumis tetap ramai. 6 bulan sebelum warungnya viral, Mang Kumis berada dalam keputusasaan. Ia ditinggal istri karena ekonomi. Rumah hampir disita, dan gerobak baksonya sudah retak. Dalam keadaan mabuk dan frustrasi, ia mengikuti ajakan seorang teman lama untuk melakukan semedi di hutan Wingit, Alas Purwo. Di tengah malam yang sunyi, mereka masuk ke dalam rimbunnya hutan. Temannya berhenti di bawah pohon beringin besar dan berkata, "Kalau kamu sungguh ingin hidup kaya, panggil dia. Tapi ingat, bayarannya mahal." Mang Kumis pun memejamkan mata, membaca mantra yang diajarkan, dan membakar kemenyan dari daun pisang kering. Tak lama, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dari balik kabut muncul sesosok pocong tinggi besar, dengan iler menetes dari bibir kain kafannya. Sosok itu tak bicara, hanya menatap Mang Kumis dengan mata kosong dan menunjuk ke sebuah celana dalam compang-camping yang tergantung di pohon. "Setiap malam Jumat Kliwon, rendam ini dalam dandang kuahmu. Teteskan ilerku di sana. Maka baksomu akan dicari orang sejawa." Terdengar suara berat menggema di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Mang Kumis menyanggupi. Saat ia membuka mata, sosok itu menghilang, tapi celana dalam itu kini ada di tangannya, basah dan dingin. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam ritual itu, dagangan Mang Kumis benar-benar laris manis. Tak hanya mahasiswa, tapi pegawai kantoran, petugas kampus, bahkan selebgram lokal berdatangan. Setiap mangkuk bakso yang disajikan seolah membawa kenikmatan magis yang tak bisa dijelaskan. Tapi kenikmatan itu menyimpan harga. Salah satu pelanggan setia, Vina, mahasiswi semester akhir, mulai mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di warung bakso Mang Kumis, tapi suasananya berbeda. Lampu warung berkedip-kedip, dan dari dapur terdengar suara seseorang terisak-isak. Saat ia mencoba mengintip, sosok pocong tinggi muncul dari balik tirai, meneteskan iler ke dalam dandang besar berisi kuah merah kental. Vina terbangun dengan tubuh berkeringat dan bau amis di ujung lidahnya. Ia mencoba menghindari warung itu, tapi anehnya tubuhnya terasa lemas dan pikirannya dipenuhi keinginan kuat untuk kembali. Hingga akhirnya ia menyerah dan kembali makan di sana, walau kali ini ia melihat hal yang tak bisa diabaikan. Mang Kumis dengan tangan gemetar mengambil sesuatu dari baskom plastik di bawah meja. Celana dalam usang yang perlahan ia rendam ke dalam dandang kuah. Vina mual, tapi tak bisa berhenti makan. Kuahnya terlalu nikmat. Tapi malam itu,
Mimpi buruknya berubah lebih nyata. Ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam kuali panas. Ia menjerit dalam tidur, dan saat bangun, kakinya melepuh seperti habis disiram air mendidih. Setiap Jumat Kliwon, Mang Kumis melakukan ritualnya. Ia menyalakan kemenyan hitam, membaca doa-doa aneh yang tak ia mengerti artinya, lalu mengambil celana dalam pesugihan dari dalam plastik hitam yang disembunyikan di bawah altar kecil di dapur. Dengan tangan gemetar, ia mencelupkan kain itu ke dalam dandang kuah panas sambil memanggil nama sosok tak kasat mata yang ia panggil, Tembah Pocong. Tak terlihat oleh mata manusia biasa, dari sudut dapur, sesosok bayangan putih berdiri. Ilernya menetes ke dalam kuah, mengaduk energi kegelapan ke dalam setiap tetes rasa. Mang Kumis tahu, sekali saja ia absen melakukan ritual ini, dagangannya akan sepi, dan lebih parah, nyawanya bisa menjadi tumbal. Namun efek dari kuah kegelapan ini makin tak terkendali. Seorang pelanggan bernama Darto, yang hampir setiap hari makan di sana, tiba-tiba mengamuk di jalanan. Ia telanjang dada, tubuhnya berlumuran kuah merah, dan berteriak-teriak tentang pocong dan celana dalam. Polisi yang menangkapnya mengatakan Darto terus mengoceh dalam bahasa yang tidak dimengerti, sambil menjilat tangannya sendiri. Kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa pelanggan mengalami halusinasi. Ada yang merasa dililit kain kafan, ada yang mengaku dikejar pocong di dalam mimpi dan bangun dengan bekas cakar di tubuh. Tapi tetap saja, orang-orang terus datang. Warung Mang Kumis tak pernah sepi. Desas-desus soal bakso Mang Kumis makin menyebar luas. Akhirnya, seorang ustaz muda bernama Ustaz Hilmi yang tinggal tak jauh dari situ, mencoba mengintervensi. Ia datang diam-diam malam-malam ke warung itu saat sudah tutup, ditemani 2 santri dan seorang mantan preman yang kini jadi pengikut tarekat. Begitu masuk ke dapur, mereka mencium bau amis bercampur belerang. Mata mereka langsung tertuju pada altar kecil gelap di pojok ruangan, di mana celana dalam pesugihan itu digantung di atas dandang. Ustaz Hilmi membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, namun baru beberapa bait, lampu tiba-tiba padam, dan suhu ruangan jatuh drastis. Terdengar suara kain diseret di lantai. Lalu, dur, dandang meledak dari dalam, menyemburkan kuah panas berwarna hitam. Salah satu santri menjerit, wajahnya terbakar. Sosok tinggi dengan kain kafan basah muncul dari langit-langit dapur, menjerit dengan suara menyayat. Ini milikku. Seketika, semua pengusaha lari tanggang langgang. Warung itu keesokan harinya tutup sementara, tapi hanya sebentar. Beberapa hari kemudian, Mang Kumis membuka warung kembali. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, dan warung itu makin ramai. Vina menghilang setelah malam yang penuh kengerian itu. Teman-temannya mencarinya kemana-mana, bertanya pada pelanggan lain, tetapi tak ada yang melihatnya. Tidak ada jejaknya, dan anehnya, bahkan polisi pun tak menemukan petunjuk yang jelas. Selama 2 minggu, warung bakso Mang Kumis sepi. Pintu-pintu warung tertutup rapat, dan Mang Kumis pun seolah menghilang dari dunia luar. Beberapa orang mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah Vina adalah salah satu korban yang hilang karena hubungan dengan warung bakso itu. Namun, pada suatu malam yang sunyi, Vina kembali. Semua orang yang berada di sekitar warung, mulai dari pelanggan biasa hingga para petugas, merasakan kehadirannya. Seperti bayangan yang perlahan muncul dari sudut gelap. Vina berjalan kembali ke warung dengan langkah berat, tubuhnya lemah, tetapi matanya kosong, seolah tak mengenali siapapun. Dari kejauhan, seseorang melihatnya berdiri di depan warung bakso, menatap ke dalam dengan tatapan kosong, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang yang melihatnya merasa tak nyaman, seperti ada sesuatu yang aneh dengan cara Vina berdiri. Hidung mereka mencium bau amis, seakan datangnya dari tubuhnya yang tak tampak terluka, namun membawa aura kegelapan yang tak biasa. Di dalam warung, pelanggan-pelanggan terkejut saat melihat Vina masuk dan berdiri di belakang meja, dengan gerakan yang sangat kaku. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai menyiapkan bakso. Tangan-tangannya bergerak mekanis, mengambil mangkuk, menuangkan kuah yang kental,
dan menyajikan bakso dengan cara yang sangat profesional. Namun, ada yang aneh dengan cara ia melayani. Terkadang, pelanggan melihat Vina tersenyum tipis, namun senyuman itu tampak menyeramkan, seperti senyuman yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Semakin lama, Vina semakin menguasai warung itu. Dia tahu persis bagaimana menyajikan bakso dengan rasa yang semakin enak, semakin lezat, dan semakin menggoda. Pelanggan yang sebelumnya ragu, kini kembali lagi dan lagi. Rasanya seperti ada daya tarik magis yang tak bisa dihindari. Setiap orang yang makan di warung itu, seolah dipaksa kembali. Bahkan mereka merasa ketagihan, tak peduli apa yang mereka rasakan setelahnya. Vina sendiri mulai menghabiskan waktu lebih banyak di dapur. Dan anehnya, setiap kali malam menjelang, matanya semakin kosong. Suatu malam, seorang pelanggan yang kebetulan mengunjungi warung lebih larut dari biasanya melihat Vina di dapur, menunduk dan memandangi sebuah benda yang tergantung di atas meja dapur, celana dalam pesugihan yang kumal dan basah. Saat itu, Vina mulai menggerakkan bibirnya dengan cepat, seperti sedang membaca mantra, meskipun tidak ada suara yang keluar. Pelanggan itu mual, namun tak bisa mengalihkan pandangannya. Tubuhnya terasa terhisap oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam keadaan setengah sadar, pelanggan itu mendekat dan mendengarkan suara Vina yang berbisik pelan, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Semua ini, tak akan berhenti. Tak ada jalan kembali, gumam Vina dengan suara serak yang tidak lagi seperti miliknya. Suatu malam, ketika langit Yogyakarta sedang diselimuti kabut tipis, warung bakso Mang Kumis kembali ramai seperti biasa. Namun kali ini, suasana di dalamnya terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak tampak di wajah pelanggan, tetapi ada sesuatu yang mengambang di udara, seperti sesuatu yang menunggu saatnya untuk meledak. Semua mata tertuju pada Vina, yang kini tak hanya menjadi sosok misterius, tetapi juga tampak semakin kehilangan kemanusiaannya. Seorang mahasiswa, Dimas, yang baru pertama kali datang ke warung itu, merasa penasaran dengan bakso yang dikatakan oleh teman-temannya sebagai paling enak se-Yogyakarta. Awalnya, ia hanya berencana makan cepat, namun saat ia menyesap kuah bakso yang terasa begitu lezat dan hangat di tenggorokannya, tubuhnya mulai terasa aneh. Mimpi buruk yang pernah dialami Vina tiba-tiba terbayang di benaknya. Ia merasa matanya mengantuk, tubuhnya berat, dan dunia mulai berputar. Bakso ini mengerikan, bisik Dimas pada dirinya sendiri, meski ia tidak bisa berhenti menambah sesendot kuah ke dalam mangkuknya. Ketika ia memandang Vina yang sedang berdiri di belakang meja, sebuah perasaan aneh muncul. Ada sesuatu yang salah dengan wanita itu. Wajahnya tampak pucat, seperti sudah tidak memiliki emosi sama sekali. Vina hanya berdiri diam, menatap kosong ke depan, dengan senyum tipis yang tidak mencerminkan kegembiraan sama sekali. Tiba-tiba, lampu di dalam warung berkedip-kedip, dan suasana menjadi semakin suram. Dari dalam dapur, terdengar suara seperti benda jatuh, diikuti oleh suara tangisan rendah yang sangat mengenaskan. Semua pelanggan diam, seolah terhipnotis untuk tetap berada di tempat mereka. Tak ada yang berani bergerak. Namun, Dimas yang penasaran memutuskan untuk berdiri dan berjalan menuju dapur, meskipun tubuhnya terasa lemas. Setibanya di pintu dapur, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Vina berdiri di depan dandang besar, tubuhnya membungkuk, dan kedua tangannya menggenggam celana dalam kumal yang basah, persis seperti yang pernah dilihat oleh pelanggan sebelumnya. Celana dalam itu kini terendam di dalam dandang besar yang berisi kuah bakso. Wajah Vina tampak lebih hancur daripada sebelumnya. Matanya kosong dan mulutnya terus terkatup rapat. Namun, ketika ia menoleh, senyuman tipis kembali muncul di wajahnya, dan Dimas merasa bulu kuduknya merinding. Jangan makan lagi. Suara Vina terkapelin, hampir seperti bisikan. Semua ini bukan hanya bakso. Ini adalah hidup dan mati. Tiba-tiba, suara berat dari dalam kuah terdengar jelas. Seperti bisikan yang datang dari kedalaman yang sangat dalam, memanggil Vina untuk kembali ke dalam. Dimas mundur, ketakutan dan bingung. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat kelam dan tak terungkapkan di balik warung itu. Ketika ia hendak berbalik,
Pandangannya tertumbuk pada bayangan putih yang bergerak di belakang Vina. Sosok tinggi dengan wajah terbalik, hanya menyisakan kehampaan yang menakutkan. Dimas berlari keluar, tak peduli dengan suara mangkuk yang terjatuh dari tangannya. Ketika ia sampai di luar, perasaan kacau mulai meresap. Kepalanya berputar-putar. Ia tahu bahwa warung bakso Mang Kumis bukan tempat biasa. Ini adalah tempat yang sudah melampaui batas. Sesuatu yang lebih gelap telah menguasai tempat itu, dan Vina, dengan segala kegelapan yang ada padanya, adalah penghubungnya. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya dihantui oleh apa yang telah dilihatnya. Suara Vina yang penuh ketakutan terus menggema di telinganya. Warung bakso itu, yang selama ini dianggap sebagai tempat makan yang biasa, ternyata menyimpan rahasia mengerikan yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Mungkin sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Seiring berjalannya waktu, warung bakso Mang Kumis tetap berdiri tegak di sudut Yogyakarta. Meskipun cerita-cerita tentang keanehan yang terjadi di dalamnya semakin menyebar, pelanggan tak pernah surut. Ada yang merasa penasaran, ada yang datang karena sudah kecanduan, dan ada yang datang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kuah bakso yang menggoda itu. Vina, meskipun semakin rapuh, masih bekerja di sana. Matanya tampak kosong, namun seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk pergi. Mang Kumis, yang dulunya seorang penjual bakso sederhana, kini tak bisa lagi keluar dari jeratan pesugihan yang telah ia pilih. Setiap Jumat Kliwon, ia akan terus melakukan ritual yang sama, mengaduk kuah yang kini tak hanya mengandung bumbu dan daging, tetapi juga kegelapan yang menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun, di balik rasa nikmat yang terus diburu orang, ada harga yang harus dibayar. Warung itu tak hanya menyajikan bakso, tetapi juga membawa kutukan yang mengikat jiwa-jiwa yang datang. Dan seperti yang dipesankan oleh Vina pada Dimas, semua ini bukan hanya bakso. Ini adalah hidup dan mati. Ketika kuah itu terus mengalir, kegelapan yang ada dalamnya akan terus hidup, menunggu jiwa-jiwa berikutnya untuk menjadi bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Apakah kamu masih berani makan bakso sendirian malam-malam? Atau kamu malah penasaran ingin tahu rasa kuah iler pocong yang satu ini? Hati-hati, karena rasa bisa menipu, dan tak semua kelezatan berasal dari dunia manusia. Sampai jumpa di cerita mengerikan selanjutnya, hanya di Hodam Ceria.